Memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Dusun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jadi dari fakta ini jelas ini pengadilan politik. Namun saya berharap karena baik undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan ya, itu selalu mencantumkan di dalam tuntutannya itu atau putusannya dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu saya berharap ya bahwa hakim masih melihat ada ruang dan hakim itu punya kebebasan karena atasan hakim Tuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Hari ini saya ada di Pengadilan Negeri Surakarta, pengadilan yang akan membuat sejarah karena di sini diadili dua warga negara Indonesia, satu Gus Nur alias Sugi Raharja dan Bambang Tri. Dan yang mengagetkan buat saya ya, saya akan bicara nanti 3 hal. Satu, tentang pengalaman empiris dalam penanganan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 atau tentang peraturan pidana ya. Kemudian yang kedua saya akan bicara tentang unsur-unsur dakwaan, dan yang ketiga saya bicara pembuktian di depan persidangan. Pertama saya ingin mengatakan bahwa peraturan pidana nomor 1 tahun 46 ini yang dibuat di masa Belanda ya, kemudian diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia Pak Karno atau Bung Karno, dan sepanjang sejarah itu tidak pernah dipakai untuk menjerat warga negara ya, baik itu dilanjutkan Pak Karno ke Pak Harto yang 32 tahun, kemudian Pak Harto dilanjutkan dengan Pak Habibie, kemudian dilanjutkan dengan Gus Dur, Megawati, dan kemudian berlanjut Pak SBY. Tidak pernah pasal itu diberlakukan. Baru 2018 Ratna Sarumpait dikenakan pasal itu, dan ancamannya pun juga tidak dahsyat. Kalau Gus Dur ini dahsyat, ini ancamannya 10 tahun tuntutannya. Sementara untuk Ratna Sarumpait itu dituntut 6 tahun dan kemudian divonis 2 tahun. Nah, saya sekarang coba bicara kemudian kalau tadi empiris ya, tadi dari fakta empiris itu tidak pernah ada berita atau pasal hoax itu diberlakukan, karena saya yakin presiden pada saat itu dan juga hakim serta jaksa dan polisi itu belum berpolitik ya. Jadi sampai dengan Pak SBY, dari Bung Karno, dari Pak Harto, kemudian Habibie, Gus Dur, sampai kemudian dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, polisi itu berpolitik. Nah, ketika polisi berpolitik ini lah pasal ini dipakai. Kenapa dipakai? Karena pasal ini efektif membungkam kebebasan, dan pasal ini ancamannya tinggi. Dan itu terbukti. Jadi ini story-nya ya. Jadi story nanti kita tulis di sini, pasal ini tidak pernah diberlakukan dari masa ke masa kecuali pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Lalu kemudian kita bicara unsur dakwaan. Kalau mendasarkan pada 143, jadi dakwaan ini kan dimulai dari pemberkasan atau berita acara pemeriksaan. 2 hal penting dari dakwaan itu, satu harus memenuhi unsur, yang kedua terpenuhinya atau tercukupi alat bukti. Dan kalau kita melihat dakwaannya, dakwaan ini kan jenisnya macam-macam. Ada dakwaan tunggal ya, ada dakwaan alternatif, ada dakwaan kumulatif, dan ada dakwaan gabungan. Nah, kalau melihat persidangan demi persidangan dan sampai kemudian tuntutan
dengan menggunakan pasal 14 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan ancaman 10 tahun, saya mengatakan jaksa ini kebingungan. Karena apa? Karena jaksa dari awal semua saksi yang dihadirkan 22 orang, bahkan juga ahli pidananya itu mengarahnya kepada Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena semua saksi itu bicaranya dia nonton channel YouTube, bahkan dia tahu menindak keberapa kalimatnya apa. Nah, tetapi kemudian yang terjadi di pembuktian ternyata bukan itu. Nah, kalau menggunakan dakwaan alternatif maupun dakwaan kumulatif, harusnya pasal demi pasal itu dijelaskan. Kalau mereka menggunakan alternatif dan kumulatif, kami kemudian dakwaan tunggal, jadi berarti ini kebingungan. Dan kalau tadi sebagai ahli pidana saya mengatakan penggunaan pasal 14 ayat 1 beserta penjelasannya yang ada di Peraturan Pidana Nomor 1 Tahun 46 sebenarnya sudah kehilangan pijakan. Kenapa kehilangan pijakan? Karena semua pasal-pasal yang ada sebelum KUHP ini diunifikasi, itu diintegrasi. Nah, pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 14 ayat pasal 15 ini tidak pernah diintegrasi. Jadi aneh gitu ya. Anda misalkan Undang-Undang 2799 itu memberlakukan tentang anslah, ancaman itu diperluas dengan penyebaran lambang PKI dan seterusnya. Ini tidak ada itu, ya. Jadi saya berkesimpulan sebagai ahli pidana, dakwaan jaksa ini jelas dakwaan dan tuntutan jaksa ini yang membuat bukan Kejaksaan Surakarta. Saya meyakini karena tuntutannya tidak nyambung dengan dakwaan. Dakwaannya pasalnya alternatif, dakwaan kumulatif, tapi tahu-tahu tuntutannya dengan menggunakan pasal tunggal. Karena itu saya berharap pengacara di dalam kesempatan ini menjadikan dasar argumen saya ini bagian dari pembelaan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendasarkan pada penggunaan pasal 14 ayat 1 tentang hoax, selama persidangan hoax itu tidak pernah terbukti, ya, tidak pernah terbukti karena yang diungkap itu semuanya nonton dari YouTube. Padahal pasal hoax itu kita tidak pernah mengenal gadget, kita handphone pun mungkin tidak ada, telepon pun tidak setiap institusi atau kantor saat itu punya. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita ini negeri anti kritik dan hukum acara pidana sudah disalahgunakan sedemikian rupa. Jadi tegas saya katakan, tuntutan ini yang membuat bukan jaksa Surakarta. Mereka itu dulu mahasiswa saya, ya, Dr. Tri Aprianto, kemudian yang perempuan itu adalah mahasiswa saya, dan saya tidak pernah mengajarkan dakwaan yang tidak urut, ya. Terakhir saya ingin menjelaskan kalau memang mereka ditersangkakan dengan hoax dan yang mungkin paling tinggi di dalam sejarah, saya juga ingin Suryo Pratomo yang jadi dubes di Singapura, ya, itu mestinya juga dihukum menyebarkan hoax. Kenapa? Karena medianya juga media televisi, medianya menggunakan Undang-Undang ITE. Tapi ternyata dia yang waktu itu wawancara mengatakan Pak Jokowi bilang sudah dipesan sekian ribu, harganya rekalkulasi, pokoknya kayak orang jualan mobil yang benar-benar ada, yang pesan sudah sekian ribu, 6.000, tapi faktanya tidak ada dan muncul geger di mana-mana, ya. Itu tidak pernah dijangkau dengan Undang-Undang ITE, apalagi menggunakan pasal-pasal penyebaran hoax. Jadi dari fakta ini jelas ini pengadilan politik. Namun saya berharap karena baik Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, ya, itu selalu mencantumkan di dalam tuntutannya itu atau putusannya dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu saya berharap, ya, bahwa hakim masih melihat ada ruang dan hakim itu punya kebebasan karena atasan hakim Tuhan, ya.
Tidak ada regulasi yang mengatakan ketika mau menghukum minta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau ini jelas, tuntutannya aja harus menunggu perintah dari Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi kita berhukum dengan hukum yang bagus, hukum restoratif, dan saya lihat di pertimbangan jaksa itu ada yang tidak ditepati. Apa itu? Dia mengatakan salah satu unsur pemidanaan itu selain balas dendam adalah pendidikan. Di mana pendidikannya begitu? Karena tidak mengajarkan mendakwa dan menuntut dengan cara yang benar. Demikian channel singkat bermanfaat, dan jangan lupa musuh kita ini bukan Gus Nur ya, tapi musuh kita ada yang di dalam, yang di dada saya ini. Dan inilah rejim ini saat ini dihuni oleh manusia-manusia yang ada di dalam dada. Sekian, salam merdeka dari orang merdeka, berpikir merdeka dan hiduplah di negara yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.